Pemimpin pria hari ini mengubah aturan, kita harus main permainan naik bertahap. Ya, dari bawah ke atas. Setiap anak tangga harus ditutupi dengan uang 100.000. Kalau tidak ada uang, langkah ini tidak bisa naik. Baiklah, untuk bersenang-senang, lakukan. Ganti uang yang sudah disiapkan dan sebarkan. Tunggu sebentar, Song Ming, uang di lorong itu untuk dilihat orang. Uang untuk masuk ke ruangan ini harus dihitung lagi. Ibu, bukankah sudah disebarkan sebelumnya? Hitung lagi. Lihat balon-balon ini. Tidak banyak, tidak sedikit. Totalnya 999. Di setiap balon kamu harus memasukkan 1.000 yuan. 999 balon. Setiap 1.000. Ibu, ini 1 juta tunai. Ini bagaimana? Ibu, kita sudah menyepakati mas kawin sebelumnya. Di mana bisa mendapatkan 1 juta sekarang? Di kartu saya hanya tersisa 500.000. Sebenarnya untuk hidup sehari-hari. Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, pintu masuk ini sulit dibuka. Baik, 500.000 saya transfer semua. Wan, sepatu sudah dipakai. Kita pulang. Ibuku bilang, rumah ini harus ditambah nama adikku. Ini untuk mempererat hubungan keluarga. Rumah ini dibeli langsung oleh orang tua saya. Itu uang pensiun mereka, kenapa? Kalau tidak ditambah nama, berarti tidak serius. Kamu pulang sendiri dan hidup dengan udara saja. Hidup dengan udara. Inilah wanita yang saya cintai selama 5 tahun. Untuk menikahi dia, keluarga saya menguras tabungan, aku menghabiskan limit kartu kredit. Sekarang, karena aku tidak mau menambahkan nama adiknya, dia mau membuatku hidup dengan udara. Ya, hidup dengan udara. Song Ming, jangan berpikir dengan memberi 500.000. Masalah ini sudah selesai. Sertifikat rumah tidak ditambahkan nama. Aku pasti tidak akan keluar dari pintu ini hari ini. Rumah ini dibeli oleh orang tua saya dengan uang tunai. Itu adalah uang pensiun mereka. Ada hubungan apa dengan keluarga kamu? Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Setelah menikah, kita adalah satu keluarga. Kenapa kamu membedakan begitu jelas? Lagi pula, Qiangzi adalah adik ipar kamu sendiri. Nanti kamu akan bergantung pada dia untuk pensiun dan akhir hidup. Bergantung pada dia? Bergantung pada dia untuk menghabiskan kekayaan keluarga saya? Song Ming, bagaimana kamu bicara? Dada sakit. Tetapi sakit di hati saya lebih berat 10.000 kali. Kamu mau minta maaf atau tidak? Jika tidak minta maaf, pernikahan ini tidak dilaksanakan. Kamu yakin tidak akan pergi jika nama tidak ditambahkan? Tidak hanya ditambahkan nama, harus juga disahkan. Rumah ini nanti akan memiliki Qiangzi setengah. Baik. Jika dari awal seperti ini, sudah selesai. Cepat hubungi orang dari kantor perumahan. Ini benar. Menantu, satu keluarga tidak bicara dua bahasa. Kakak ipar, nanti aku tinggal di kamar utama rumah ini. Halo, Ibu. Sudah menjemput anak? Di hotel ini tamu sudah penuh. Sudah menunggu kamu. Ibu, maaf. Pernikahan ini aku tidak akan melaksanakan. Song Ming, kamu berani pergi. Jika kamu keluar dari pintu ini hari ini, nanti bersujud memohon aku tidak akan menikah dengan kamu. Lin Wan, kamu bicara benar. Hidup dengan udara lebih baik daripada hidup dengan kamu. 500.000 itu. Aku akan mengejar kembali melalui jalur hukum, kamu baik-baik sendiri. Song Ming, mana calon istri kamu? Sudah tidak ada calon istri. Kasih tahu rombongan untuk kembali ke hotel. Ah, tidak ada prosesi pengambilan, langsung kembali saja. Kembali.
Song Ming, kamu jadi berani ya? Berani membuat aku malu di depan umum. Aku kasih tahu kamu. Sekarang, langsung, cepat-cepat balik, sujud dan minta maaf kepada ibu saya dan Qiangzi. Lalu bayar 20 juta lagi untuk biaya kerugian mental. Kalau tidak, ini belum selesai. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membatalkan pernikahan? Orang yang ngejar aku sampai ke Prancis. Song Ming, kamu bicara. Chen, transfer 500.000 yang baru saja itu. Tolong cek statusnya untuk saya. Baru ditransfer keluar, kenapa? Pernikahan tidak dilanjutkan. Itu mereka yang memaksa saya. Oke, asalkan belum masuk ke rekening atau pihak penerima belum menarik, ada cara saya untuk menahan sebentar. Kamu cepat-cepat laporkan ke polisi, ambil surat bukti laporannya. 500.000 itu adalah hasil kerja keras saya selama beberapa tahun ini, uang hasil jerih payah. Sebenarnya rencananya untuk keluarga kecil saya di masa depan. Sebagai modal awal, hasilnya dipaksa untuk ditransfer ke ibu mertua. Mau menelan uang saya? Mimpi? Ibu, ayah, anak tidak berbakti. Hari ini, malu pasti akan ditanggung keluarga kita. Anak, sebenarnya kenapa? Apakah pihak mereka lagi minta uang? Bangun. Seorang pria sejati. Hanya bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua. Jangan jadi tidak punya harga diri, karena seorang wanita. Lin Wan minta di rumah, ditambahkan nama adiknya. Dan juga notaris. Sungguh keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Pernikahan ini tidak usah dilanjutkan juga. Masuk dan bilang, acara makan hari ini tetap dilaksanakan. Anggap saja sebagai makan bersama dengan teman dan keluarga. Mempelai pria dan mempelai wanita mana? Waktu baik hampir tiba. Para teman dan keluarga sangat menyesal pernikahan hari ini dibatalkan. Kenapa ini? Mempelai wanita tidak diambil. Pernikahan ini bilang tidak dilanjutkan, langsung tidak dilanjutkan. Keluarga Song kali ini sangat memalukan. Song Ming, kamu brengsek. Semua orang, cepat lihat. Semua datang dan nilai. Song ini tidak punya hati. Dia meninggalkan kami, tua dan muda, di rumah. Diri sendiri balik untuk makan enak. Dia mempermainkan perasaan anak saya selama 5 tahun. Setelah selesai, langsung melupakan. Mulai main-main lalu meninggalkan. Song Ming, kamu jadi berani ya? Membuat muka saudara saya di depan umum, aku kasih tahu kamu. Hari ini kamu tidak kasih penjelasan kepada saudara saya, dan tidak tanda tangan itu. Aku akan menghancurkan hotel jelek ini sekarang. Kamu percaya atau tidak? Apa yang terjadi dengan mempelai pria ini? Membuat ibu mertua marah sampai menangis di lantai. Dia tampak cukup sopan. Mungkin, benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, bagaimana aku bisa menganggap mereka jujur? Ini jelas-jelas orang yang tidak bermoral. Mereka adalah vampir. Karena sudah datang, maka di depan semua orang, hitung semua hutangnya. Hitung hutang? Hutang apa? Song Ming, jelaskan kata-kata kamu, kenapa kamu mempermalukan aku di depan umum? Hitung 1 juta cash ini, dan transfer 500.000 itu, dan ibu kamu, memaksa untuk menambahkan nama adik kamu di sertifikat rumah. Kamu berbohong. Kapan aku? Setiap balon 1.000, total 999. Kalau kurang sedikit, kamu tidak boleh masuk. Ibu saya bilang, rumah ini harus ditambah nama adik saya. Untuk mempererat hubungan keluarga, kalau tidak ditambah berarti tidak serius. Kamu pulang sendiri dan hidup dengan udara saja. Astaga, ini bukan menikahkan anak perempuan. Ini menjual anak perempuan, jelas-jelas merampok uang. Keluarga ini tergila-gila dengan uang. Menikahi seorang wanita harus mengorbankan seluruh keluarga. Dan harus ditambah nama untuk adiknya. Perhitungannya, aku bisa mendengar sampai di lingkar 2. Keluarga Song benar-benar sial. Dia merekamnya. Dia benar-benar berani. Di depan semua orang, membuka kain penutup aib ini. Kamu, Song Ming, kamu licik. Kamu bahkan menghitung aku di sini. Aku licik? Kamu menaikkan harga saat kami datang. Menambah harga 1 juta secara mendadak tidak licik, memaksa aku mentransfer semua tabungan di depan umum. Mengosongkan kartu tidak licik? Mau memasukkan rumah pensiun orang tua saya yang bekerja keras seumur hidup, ditambah nama adik kamu.
kamu tidak licik? Song Ming, kamu tidak boleh menuduh sembarangan. Kami minta uang kenapa? Aku membesarkan anak perempuan lebih dari 20 tahun tidak mudah. Saat hampir menikah minta mas kawin sedikit. Untuk menjamin kehidupan dia selanjutnya. Bukankah itu seharusnya? Itu mas kawin? Itu uang kamu untuk anak lelaki kesayangan ini, untuk membeli rumah dan mobil. Lin Qiang. Merek terkenal yang kamu pakai ini, mobil yang kamu pakai di luar, yang mana bukan dari uang aku, yang mana? Yang bukan dari kerja lembur dan hemat aku? Tidak heran. Seluruh keluarga menghisap darah satu orang, ini bukan menikahkan anak perempuan, ini mencari target empuk untuk ditipu. Dulu saya diam saja. Karena saya mencintai Lin Wan. Saya pikir keluarga pasti bisa menyesuaikan diri. Tetapi kalian sekali-kali tidak boleh mengincar orang tua saya. Rumah itu adalah nyawa mereka. Itu adalah uang pensiun mereka, hari ini. Di hadapan semua keluarga dan teman yang hadir, Song Ming secara resmi menyatakan, pernikahan ini benar-benar bubar. Hubungan saya dengan Lin Wan sudah putus total. Jangan main-main lagi, 500.000 itu akan saya tuntut melalui jalur hukum sampai akhir. 1 sen pun kalian tidak boleh telan. Sedangkan kalian sekarang minggir dari saya. Kamu suruh saya minggir? Song Ming, kamu tidak tahu diri, sudah makan dari kakak saya selama 5 tahun sekarang mau kabur begitu saja. Berani menyakiti kakak dan ibu saya akan habisi kamu. Lepaskan saya, ini penahanan ilegal, saya akan telepon polisi untuk menahan kalian. Telepon polisi? Telepon saja? Bagus, bisa bicara langsung dengan polisi tentang lebih dari 1 juta yang kamu hutang dari judul online. Rencana bayar dengan apa? Kamu tahu? Judul online apa? 1 juta apa? Song Ming, jangan menuduh tanpa dasar, merusak nama baik anak saya. Song Ming, jelaskan kata-katamu. Qiangzi kenapa? Kalian pikir sandiwara hari ini memaksa saya untuk uang untuk apa? Tidak lain untuk dia isi lubang yang tidak bisa penuh itu? Wajar saja, ini menggunakan calon suami sebagai target empuk, pinjam-pinjaman ilegal untuk pemabuk, gunakan pernikahan anak perempuan untuk isi lubang hutang judi. Lin Wan, kamu sampai sekarang masih tertidur, kan? Adik baik kamu ini di luar hutangnya adalah pinjaman ilegal. Orang yang kasih pinjaman ilegal bilang jelas, kalau hari ini uang tidak dibayar langsung potong 1 tangan dia. Jadi kalian baru buru-buru mau 1 juta itu, uang tunai memaksa saya transfer 500.000 itu, bahkan rumah orang tua saya juga tidak dilewatkan. Ah, gila. Gunakan uang kerja keras suami untuk isi hutang judi dan mau rumah pensiun orang tua orang. Hati ini benar-benar busuk. Qiangzi, apa yang Song Ming bilang benar? Kamu benar judi di luar dan hutang 1 juta? Kakak, jangan percaya omongannya. Song Ming itu bohong. Dia cuma mau tidak kasih uang. Sengaja mau pecah hubungan kita sebagai saudara. Kamu percaya dia? Tidak percaya saya? Pecah? Lin Qiang, kamu anggap saya anak 3 tahun? Bohong atau tidak? Coba lihat sendiri, HP dia pasti jelas. Ibu kamu tahu ini? Kamu tahu soal Qiangzi yang berutang? Ah, Qiangzi itu ditipu orang. Dia dibawa ke jalan yang buruk oleh orang-orang jahat itu. Kita keluarga harus membantu dia. Kita harus bantu dia. Hahaha. Bantu? Bantu dengan apa? Hampeha, jadi kalian semua bekerja sama hanya ingin menggunakan pernikahan saya untuk menutupi utang Lin Qiang lubang tanpa dasar yang tak terisi ini. Anak, apa maksudmu ini? Dia satu-satunya saudara kandungmu. Kalau kamu tidak bantu, siapa lagi? Mau melihatnya dipukuli sampai cacat? Lagi pula, Song Ming bisa membeli rumah tunai kan? Keluarganya punya banyak uang. Sedikit uang ini bagi mereka sama sekali bukan masalah. Mengeluarkan sedikit uang untuk menyelamatkan adik ipar itu sudah sewajarnya kan? Kakak, cepat minta uang dari suamimu. Kalau tidak diberi lagi, orang-orang itu benar-benar akan membunuh saya. Aku adalah orang paling bodoh di dunia ini. Aku memang orang bodoh. Song Ming, aku benar-benar orang bodoh dari awal sampai akhir. Song Ming, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu Lin Qiang berutang banyak dari judi. Aku pikir
Aku pikir saat ibu meminta uang itu saat pernikahan itu untuk kebaikan saya. Untuk memberi saya harga diri agar orang tidak meremehkan saya. Song Ming, aku tidak akan menambahkan nama di sertifikat rumah. Uang di dalam balon itu aku juga tidak mau semuanya. Ibu, cepat kembalikan 500.000 itu ke Song Ming. Song Ming, kita menikah ya? Hari ini kita langsung menikah. Aku benar-benar mencintaimu. Dulu, kalau dia hanya mengerutkan kening sedikit hati saya akan sakit sampai mati, tapi sekarang, melihatnya menangis sedih, hati saya bahkan tidak terpancing sedikit gelombang, bahkan hanya merasa jelek. Cinta saya? Lin Wan, cinta yang kamu katakan adalah membiarkan ibu dan adikmu menginjak-injak harga diri saya? Cinta saya, adalah membiarkan keluarga kamu menghisap darah saya dan merasa wajar kalau saya berutang kepada kalian. Lin Wan, cintamu terlalu mahal. Song Ming seumur hidup tidak mampu membelinya, dan tidak ingin membeli lagi. Tidak begitu. Song Ming, beri saya kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah, pasti berubah. Mulai hari ini, aku tidak mendengarkan ibu lagi. Aku mendengarkan semua yang kamu katakan. Sertifikat rumah tidak tambah nama, uangnya aku kembalikan semua ke kamu. Sekarang kita langsung daftar nikah ya? Sudah terlambat. Lin Wan. Cermin sudah pecah. Meski kamu menyatukannya kembali dengan nyawa, retakannya akan tetap ada. Dan dengan keluarga seperti ini, kamu tak akan pernah bisa berubah. Aku benar-benar akan memutuskan hubungan dengan mereka. Memutuskan hubungan? Kalau kamu sekali saja lemah hati, mereka akan seperti lintah, menempel lagi, sampai aku, orang tua aku, dan seluruh keluarga kami habis terkuras, hidupku masih panjang. Tak mau menghabiskan seluruh hidupku untuk bertaruh dengan kesadaranmu yang sedikit itu. Song Ming, kamu binatang tak punya hati. Sudah tidur dengan anakku selama 5 tahun. Sekarang mau kabur begitu saja? Tak ada hal mudah seperti itu di dunia ini. Aku bilang, tak mungkin. Uang 500.000 itu sudah masuk ke kartu Qiang Zi. Kalau mau ambil kembali, berani kamu laporkan sekarang, lihat siapa yang lebih kuat bertahan. Dan lagi, Lin Wan sudah mengandung anak Song Ming. Song Ming, berani kamu meninggalkan istri dan anak saat ini, aku akan ke depan kantor kamu, pasang spanduk, expose kamu di internet, bikin kamu hancur reputasi seumur hidup, keluar rumah langsung ditenggelamkan cibiran orang. Hamil? Kalau Lin Wan benar-benar hamil di saat genting ini, pernikahan ini, mungkin tak akan mudah untuk berpisah dengan bersih. Ibu, ngomong apa sih? Kapan aku? Diam. Kamu bodoh, benar? Sudah 2 bulan, dokter bilang langsung ke aku, bawa anak kamu, Song Ming. Song Ming, kalau kamu masih pria sejati, cepatlah nikah dengan baik, besok pagi, langsung ke sertifikat rumah, tambah nama Qiang Zi. Kalau tidak, besok aku bawa orang ke kantor kamu, pasang spanduk bilang kamu main-main lalu kabur, memaksa istri hamil mati. Kamu tunggu saja reputasi hancur. Hamil? Bagus, kalau kamu bilang hamil, itu tepat. Aku juga punya satu laporan pemeriksaan kesehatan, minta semua keluarga dan teman di sini bantu melihat bersama. Ini laporan pemeriksaan kesehatan sebelum nikah aku. Awalnya mau kasih kamu sedikit harga diri, tak disangka, sekarang jadi pelindung aku. Lin Wan, kamu lihat jelas sendiri. Tak mungkin. Sungguh tak mungkin. Kertas apa ini? Song Ming, jangan nakut-nakuti dengan barang ini. Kamu pikir cetak kertas sembarangan bisa mengelak? Kemungkinan hamil sangat rendah. Lalu kandungan 2 bulan ini dari mana? Ibu mertua ini benar-benar bicara seenaknya, tamparannya keras sekali. Palsu. Ini palsu. Song Ming, kamu tak punya hati. Untuk menghindar tanggung jawab, kamu bahkan membuat catatan sakit untuk menghina aku. Anak perempuan, kamu masih manusia atau tidak? Apakah ini palsu? Sekarang ke rumah sakit, langsung tahu. Jika kamu berani pergi, saya sekarang akan mengantar kamu. Dan, ada satu hal yang mungkin belum diketahui semua orang. Beberapa bulan ini untuk mempersiapkan pernikahan, saya bekerja lembur keras untuk mengumpulkan uang. Saya sibuk sampai tidak ada waktu untuk tidur. Lin Wan, kita 2 orang beberapa bulan ini, sebenarnya tidak pernah bersama. Karena tidak pernah tidur bersama, dari mana kamu mendapatkan kehamilan 2 bulan? Apakah anak ini, seperti yang dikatakan ibu kamu, diberikan oleh udara? Untuk uang, dia bahkan bisa menodai nama baik saya dan memfitnah saya di depan umum. Di mata mereka, apa saya sebenarnya? Ibu? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana kamu bisa di tempat seperti ini? Mengucapkan kebohongan seperti ini? Kamu ini ingin memaksa saya mati. Bagaimana saya bisa menghadapi orang lain setelah ini? Saya ini untuk siapa? Saya masih untuk adik kamu.
Qiangzi itu hidupnya sudah terikat dengan pinjaman tinggi. Asalkan bisa mendapatkan uang dari Song ini, mengatakan kamu hamil, apa masalahnya? Apa yang tidak bisa dikatakan untuk menyelamatkan hidup adik kamu, membuat kamu rusak sedikit reputasi, apa masalahnya? Cukup. Uang, 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 di mata kamu, selain uang apa lagi? Karena kamu begitu ingin uang, maka matilah, cari uang di neraka. Lin Wan, tenanglah. Jangan datang Song Ming, kamu berdiri di sana, jangan bergerak. Song Ming, saya bersalah kepada kamu. Di hidup ini, saya yang tidak melihat, saya yang tidak punya hati. Jika ada kehidupan berikutnya, saya tidak akan menjadi penyembah adik lagi. Saya akan menikah dengan kamu dengan bersih. Baik-baik menjadi istri kamu. Saudara perempuan, kamu gila. Jika kamu mati, uangnya siapa yang akan bayar? Polisi, jangan bergerak. Kamu melapor polisi? Yang seperti pemerasan ini, melapor polisi adalah yang paling aman. Lin Qiang, ya, kamu terlibat dalam judi online besar, dan bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan penipuan. Bukti sudah jelas, ikut kami sekali. Dan, Saya tidak mau pergi. Polisi, saudara, kamu menangkap orang yang salah, saya tidak melanggar hukum. Saya itu dikerjai orang. Ibu, cepat selamatkan saya. Kamu tidak bisa menangkap anak saya. Anak saya sejak kecil bahkan ayam tidak berani membunuh. Dia orang baik. Semua dipaksa. Tangkap dia, kamu cepat tangkap dia. Song Ming adalah dalangnya. Dia yang membuka perusahaan untuk melakukan penipuan online dan membujuk anak saya untuk berjudi. Dia ingin membunuh keluarga kami. Polisi, saudara, kamu cepat buka mata. kamu, Lihatlah, bahkan polisi saudara terkejut oleh kejahatan dia. Cepat pasang handcuff pada dia. Tangkap dia. Dia bos yang jahat. Dia yang membuat anak saya jadi judi. Dia penipu. Cepat tangkap dan hukum dia. jangan dengarkan omongan wanita ini, tangkap orang berdasarkan bukti, bawa dia. Aku adalah Red Hero. Orang misterius dalam organisasi, bertugas khusus untuk masalah keamanan jaringan domestik dan internasional. Tepat 3 bulan lalu, aku baru saja membantu polisi secara diam-diam sebagai Red Hero, membongkar organisasi ilegal perdagangan satwa liar lintas negara. Sebelum bekerja sama, background saya sudah diselidiki mereka dengan sangat detail. Aku tidak mau pergi. Ibu, selamatkan aku. Song Ming, kamu orang licik, kamu menghancurkan hidupku. Lepaskan aku. Melihat aula yang sebelumnya penuh sukacita menjadi seperti ini, di hati saya tidak ada rasa senang seperti yang saya bayangkan. Hanya ada rasa lelah yang tak berujung. Selanjutnya, mungkin Anda perlu membantu membuat catatan. Ikut kami juga. Baik. Pak Polisi, bukti transfer 500.000 itu, aku akan mengirimnya besok. Baik, Lin Qiang terlibat judi dan penipuan dengan jumlah besar. Lin Wan dan wanita tua itu diduga melakukan pemerasan dan kerusuhan massal. Tunggu saja pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih. 5 tahun akhirnya benar-benar berakhir. Ming, kamu baik-baik? Baik-baik, hanya merasa ini cukup lucu. 5 tahun perasaan. Akhirnya hanya menghasilkan kekacauan. 500.000 itu bagaimana? Itu uang hasil kerja kerasmu, bekerja lembur tanpa henti, begadang banyak kali untuk mengumpulkannya. Benar-benar diserap oleh keluarga vampir itu. Sudah dibekukan. Chen Tua bekerja dengan baik. Keluarganya belum sempat mentransfer, uang sudah dihentikan di rekening. Mereka ingin mengambil daging dari saya, terlalu banyak berpikir. Bagus, itu uang hasil kerja kerasmu, memberi 1 sen kepada vampir seperti itu adalah pemborosan. Ayo, kita pergi, Ming. Malam ini jangan memikirkan hal-hal yang menyebalkan ini, teman-teman sudah menunggu di sana, akan minum bersama kamu. Kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Song, Jangan khawatir. Kalian terus minum. Aku pulang duluan. Tambahkan nama. Kalau tidak tambahkan nama, keluar.
Ini masih pagi. Halo, Song Ming, ya, kamu brengsek yang tidak punya hati. Mengirim seluruh keluarga orang ke penjara, apakah kamu masih manusia? kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah Lin Wan sangat mencintaimu, kamu begitu kejam hanya demi sedikit uang. Binatang dingin seperti kamu harus masuk neraka. Keluar rumah langsung ditabrak mobil. Mencintai aku sampai ingin mengambil nyawa aku. Pria seperti ini harus dihukum mati. Brengsek seperti ini hidup hanya menghabiskan udara. Ini wajah orang kaya, dengan uang bisa seenaknya mempermainkan perasaan orang, kasihan Nona bertemu orang yang tidak baik, hampir kehilangan nyawa. Generasi kedua kaya yang dingin, taktik membalikan hitam putih seperti ini, benar-benar sudah diantisipasi sejak awal. Kalau mereka ingin bermain besar, aku akan bermain dengan mereka sampai puas. Aduh, lagi-lagi datang melihat Lin Wan, kerabat keluarga itu benar-benar bisa membuat keributan. Bukan kerabat, datang untuk penyelesaian akhir. Halo, aku Song Ming. Datang menemui Lin Wan untuk menyerahkan beberapa masalah keuangan. Oh, pihak pernikahan itu, masuklah, jangan terlalu lama, dia sekarang emosinya masih belum stabil. Song Ming. Bagaimana? Melihat aku tidak mati. Kamu khusus datang melihat aku dipermalukan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku datang mengambil kembali barang yang milikku. Karena pernikahan tidak terjadi. Barang-barang ini harus dikembalikan semua. Transfer 500.000 itu, sudah aku ajukan pembekuan, tetapi beberapa tahun ini, aksesori dan tas yang aku beli untuk kamu, dan mobil yang atas nama kamu, itu bagian dari mas kawin. Song Ming, aku sudah sampai seperti ini aku bunuh diri, aku dirawat di rumah sakit. Kau di saat seperti ini, masih mau menghitung tas dan mobil ini dengan aku, kamu masih manusia? Aku hampir mati. Untukmu aku hampir kehilangan nyawa. Itu adalah pilihanmu sendiri, jangan membebani aku secara moral. Lin Wan, jangan berakting lagi. Topik lokal pagi ini video pria tak berperasaan itu kamu yang menyuruh orang mengunggahnya, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu sudut pengambilan gambar ini di meja bibimu duduk, kan? Selain keluarga kamu, siapa yang akan memiliki sudut yang dipilih dengan hati-hati seperti ini, dan pasukan bayaran online yang seragam teksnya, semuanya sama Lin Wan, apa yang kamu mau? Mau menggunakan opini publik online untuk memaksa aku? Memaksa aku menarik gugatan? Memaksa aku, tidak menuntut Lin Qiang secara pidana. Song Ming Qiangzi adalah saudara satu-satunya aku. Orang tua aku hanya memiliki satu anak laki-laki ini. Jika dia benar-benar masuk penjara, hidupnya akan benar-benar hancur, keluarga kita juga akan berakhir. Song Ming, kamu berbaik hati saja. Lihatlah hubungan kita selama 5 tahun. Bebaskan Qiangzi kali ini, boleh tidak? Asalkan kamu mau tampil dan menandatangani surat pengertian katakan kepada polisi, 500.000 itu, kamu yang memberikan secara sukarela, bukan pinjaman palsu. Asalkan kamu mengatakan begitu, dia akan aman, dia bisa keluar. Aku mohon. Lin Wan, kamu sampai sekarang belum sadar. Yang menghancurkan Lin Qiang bukan aku itu kamu, ibu kamu keluarga kamu semua toleransi tanpa batas terhadapnya. Dan hal yang dia lakukan bukan hanya penipuan. Polisi sudah menemukan dia memasukkan obat ke dalam minuman aku. Obat apa? Obat apa? Song Ming, kamu jangan menakut-nakuti aku Qiangzi, dia tidak akan berani. Tidak berani? Ingat pertemuan keluarga sebelumnya aku tidak sadar minum sampai pingsan waktu itu? Saat aku pingsan hari itu kamu mulai mendesak aku membeli rumah, mendesak aku menambahkan nama, mendesak aku memberikan mas kawin Lin Qiang, memasukkan obat halusinasi ke aku. Demi uang,
keluargamu sungguh tidak segan melakukan apapun, ya, mempertaruhkan nyawaku, utang Lin Qiang. Aku tidak tahu. Song Ming, aku tidak tahu itu akan. Tahu atau tidak tahu, ini sudah kejahatan pidana. Ini bukan urusan yang bisa selesai hanya dengan aku tanda tangani surat pengampunan, hukum yang akan mengajarinya cara jadi orang. Kejahatan pidana. Perhiasan dan mobil atas namamu, akan kusuruh orang untuk menghitungnya. Sedangkan uang yang ibumu transfer, surat panggilan pengadilan akan tiba dalam beberapa hari. Kau urus saja dirimu sendiri. Air mata buaya. Tidak layak dikasihani. Karena kalian ingin memanfaatkan opini publik, maka aku akan berikan kalian kebenaran yang seutuhnya. Karena kalian menginginkan trafik, aku akan buat kalian tenar sepuasnya. Wah, ini baru kebenarannya, keluarga ini gila harta ya, membubuhi obat halusinasi untuk kakak ipar, ini mah bukan penipuan pernikahan, ini pembunuhan. Pengantin wanita masih pura-pura bunuh diri di rumah sakit. Ternyata semuanya sandiwara, dia itu kaki tangannya. Penyihir macam ini, siapa yang nikah pasti sial. Cepat hindari. Ternyata kebiasaan menghisap darah ini sudah dimulai sejak kuliah. Tekanan opini publik membuat polisi mempercepat proses penyidikan. Lin Qiang, seumur hidupnya sepertinya benar-benar berakhir di dalam sana. Sedangkan Lin Wan, walaupun tidak langsung meracuni, tapi 500.000 yuan itu masuk ke kartunya. Aktor pembantu penipuan, dia tidak bisa lari. Xian. Bukan. Song Ming, kau pulang. Paman, kenapa kau datang? Aku tidak punya tempat untuk pergi. Rumah sudah ditempel segel. Istri dan anak semua sudah masuk. Xian, oh tidak, Song Ming, kamu sudah pulang kerja. Katanya ada urusan dengan aku. Song Ming, Bapak mohon satu hal. Bapak mohon ini yang terakhir. Bisa tidak gugatan itu dibatalkan? Asalkan kamu membatalkan gugatan. 500.000 itu, kami akan berusaha keras untuk kembalikan sekarang. Rumah kami juga tidak mau. Satu kata pun tidak akan kami tambah. Qiangzi sudah hancur. Lin Wan dia seorang perempuan. Dia tidak bisa masuk penjara. Kalau masuk, hidupnya sudah berakhir. Di keluarga ini, dia juga korban, seumur hidup ditekan oleh istri, disedot oleh anak. Pada akhirnya, masih harus memohon untuk keserakahan seluruh keluarga. Bapak, jujur saja, bukan aku tidak mau membatalkan. Lin Qiang memberi obat dan menipu, ini sudah kasus pidana. Aku tidak bisa membatalkan. Dia melanggar hukum pidana. Dosa, semua ini dosa. Sudah lama bilang ke mamanya, jangan terlalu memanjakan Qiangzi, jangan memanjakan si brengsek itu. Sekarang sudah begini, keluarga hancur, keluarga hancur. Yang menyedihkan pasti ada yang membuat benci. Kalau dulu di keluarga ini, dia bisa sedikit lebih tegas,
bisa mengendalikan istri yang serakah itu, dan anak yang tidak bisa dibantu itu. Keluarga Lin, bagaimana bisa sampai seperti ini? Halo, Ming, Lin Wan minta pesan melalui pengacara, katanya ingin bertemu kamu untuk yang terakhir, pertemuan terakhir. di rumah tahanan. Kamu mau pergi? Ya, harus ada penyelesaian akhir. Kamu mencari aku? Song Ming, maaf, Ini kata pertama dia saat melihat aku. Sekali ini, dari suara gemetarnya, aku mendengar sedikit ketulusan yang terlambat. Semua sudah berlalu. Mengatakan ini lagi sudah tidak ada artinya. aku tahu, hidupku sudah benar-benar berakhir. Putusan sudah turun. Qiang Zi dihukum 12 tahun karena beberapa kejahatan, ibuku karena membantu dan membuat keributan, dihukum 1 tahun. Aku juga akan dihukum 3 tahun. Ayahku menjual rumah tua di kampung halaman. Dia sedang meminjam uang dari rumah ke rumah, berusaha mengumpulkan 500.000 itu untuk mengembalikan kepada kamu. Song Ming, aku benar-benar pernah mencintaimu. Benar-benar, tetapi sejak aku memiliki ingatan, ibuku setiap hari mengomel di telingaku. Dia mengatakan adik adalah akar keluarga, aku adalah kakak, aku harus membantu dia. Bahkan mengorbankan hidup juga harus membantu dia. Aku selalu berpikir ini adalah kasih sayang keluarga. Ini adalah tanggung jawabku. Sampai hari itu di atas podium pernikahan, aku melihat dia mengayunkan tinju, ingin memukulmu. Melihat dia seperti orang gila, ingin merebut telepon saya, saat itu aku baru memahami. Sampai saat itu, aku baru memahami. Di mata dia, aku tidak pernah menjadi kakak. Aku hanya mesin ATM-nya, batu pijakannya. Terima kasih, Song Ming. Benar-benar terima kasih. Terima kasih kamu pada hari itu secara langsung memukul dan membangunkan aku. Meskipun harga yang harus dibayar benar-benar terlalu besar. Dulu gadis itu di kampus universitas, yang wajahnya berseri seperti bunga, akhirnya oleh dia, keluarga asalnya, yang rakus tak pernah puas, ditelan bersama kulit dan tulang. Di dalam, berubah dengan baik. Ketika keluar di masa depan, hidup untuk diri sendiri sekali. Jangan lagi menjadi barang tambahan siapapun. Kamu tidak berutang kepada siapapun. Lebih tidak pantas menjadi mesin ATM Lin Qiang. Aku akan, Song Ming. Aku pasti akan berubah. Song Ming, semoga kamu bahagia, benar-benar. Di masa depan, temukan gadis baik. Jangan sekali-kali mencari seperti aku. Lin Wan, waktu sudah habis, harus kembali. Melihat punggungnya menghilang di balik pintu besi. Di dalam hati, batu besar yang menindih selama 5 tahun penuh itu akhirnya benar-benar terangkat. Hubungan 5 tahun ini dengan cara yang paling tragis dan realistis, benar-benar telah berakhir. Tapi aku tidak menyesal, karena di pernikahan yang kacau itu, aku tidak hanya mempertahankan prinsip, tapi juga mempertahankan harga diriku sebagai seorang pria. Capek enggak? Dibandingkan dengan menandatangani kontrak merger itu denganmu, proses ini jauh lebih sederhana. Kak Ming, kakak ipar, waktu baik sudah tiba, sanak saudara dan teman-teman di luar sudah lengkap, tinggal menunggu kalian bersulang. Su Yao adalah mitra kerjaku, dia mandiri dan percaya diri, dan memiliki wawasan yang sangat tinggi. Yang paling penting, keluarganya sangat pengertian. Mereka tidak pernah menjadikan pernikahan sebagai alat tawar. Tidak ada mahar yang selangit, tidak ada tebusan turun mobil. Apalagi yang disebut budak adik. Pernikahan kami sangat sederhana. Tidak ada formalitas dan aturan rumit yang munafik. Hanya ada kecocokan dua jiwa dan doa tulus. Terima kasih sudah muncul di saat terbaikku.
maka kau harus membalasnya seumur hidup. Kak Ming, lihat siapa itu? Meskipun dia menutup diri rapat-rapat, aku tetap langsung mengenalinya, Lin Wan. Dia keluar. Melihat sosok yang bungkuk dan lusuh itu, dan agak pincang, sungguh, sama sekali tidak seperti wanita yang baru berusia 30 tahun. Semoga kalian langgeng sampai tua. Kali ini, aku belajar bagaimana mencintai diriku sendiri. Pada akhirnya, di hari-hari yang seperti lumpur itu, kita semua akhirnya berhasil keluar. Apa ini? Kelihatannya dibuat dengan sangat telaten. Hadiah dari teman lama. Ayo, ayah ibu masih di meja utama nunggu kita bersulang. Oke. Melihat semua ini di depan mata, kurasa inilah kehidupan yang seharusnya. Tak perlu melawan bayangan sendiri, juga tak perlu berurusan dengan vampir. Cukup bersama orang yang tepat. Menjalani hari-hari yang paling tenang. Lagi pula, hidup harus terus maju. Kekonyolan 3 tahun lalu itu akhirnya jadi pijakan di bawah kakiku. Yang membuat kita melangkah naik bukanlah uang di atas anak tangga, tapi kehidupan kita sendiri. Lihat, apa yang ayah bawakan untukmu? An sayang, panggil ayah dong, panggil ayah sekali, nanti dikasih hadiah, ya? Hehehe. Mama. Pak Song, sepertinya peringkatmu di hati anak kita harus mundur lagi nih. Hahaha. Pak Song, nyerah saja deh. Kata pertama An sudah aku beli hak eksklusifnya, kalau mau dengar dia manggil ayah jadwalnya baru tahun depan. Ah, Baiklah, Busu memang dermawan. Merawat anak ini ternyata jauh lebih ribet daripada melihat grafik kandil di monitor. Iya, mau ayah atau mama? Bibi Li, buka pintunya. Ya. Kak Ming, kakak ipar lagi sibuk ya? Ini sarang walet kualitas premium baru, dikirim klien dari Afrika Selatan, kualitasnya luar biasa. Aku pikir barang bagus begini harus, untuk An kita sengaja kubawa 2 kotak buat nutrisi anak. Liu, sarang waletnya nanti dulu. Soal proyek kawasan logistik di selatan kota, apakah pihak lawan sudah melunak? Sudah berhasil, si rubah tua itu awalnya mau jual mahal, karena lokasinya strategis untuk main-main dengan harga. Jadinya aku laporan rantai keuangan perusahaan kita. Semester pertama langsung kubanting ke meja tanpa basa-basi, langsung tanda tangan. Aduh. Kalian ngobrolin urusan kerja aja ya. Aku bawa Anan ke atas buat mandi. Badan ini bau air liur, Direktur Song juga nggak jijikan. Ming, ada satu hal yang aku ragu-ragu sepanjang jalan, gak tahu harus bilang ke kamu apa enggak?
bilang, Kemarin aku pergi inspeksi ke perkampungan kota proyek renovasi lama itu, di gang kumuh itu aku lihat Lin Wan. Ming? Sekarang hidupnya benar-benar sengsara. 3 tahun lalu, waktu dia keluar dari rumah tahanan, bukannya nangis-nangis teriak-teriak bilang, mau putus dengan masa lalu, bilang mau jadi orang baru, tapi apa jadinya? Gak tahan setengah tahun sifat aslinya keluar lagi, dia malah ikut lagi sama preman yang punya perusahaan bodong cowok itu. Selain tampangnya licin dan mulus, isinya cuma darah busuk cowok itu mulutnya, nggak ada remnya tiap hari, ngomong besar ke dia bilang, bisa bawa dia cari uang banyak mau, beliin dia rumah besar, kasih dia rumah tangga yang tenang. Lin Wan malah percaya kamu bilang, otaknya kemasukan air apa? Aku kasih tahu ya cowok itu sama sekali bukan orang baik, cuma preman pengangguran beberapa puluh ribu yang dia tabung kerja keras. Setelah keluar penjara, uang susah payah habis digondol sama preman itu. Belum selesai sampai situ dia diam-diam pinjam uang online di belakang cowok itu. Terus dia hamil, cowok itu lihat dia udah gak ada lagi yang bisa diperas takut kena urusan nyawa langsung bawa sisa uangnya kabur malam-malam. Bulan lalu dia prematur dan pendarahan hebat. Gak ada uang buat ke rumah sakit besar di klinik kecil yang kotor dan jelek itu ditangani. Nyawanya nyaris selamat tapi rahimnya diangkat. Hidupnya udah gak ada harapan lagi, bayi itu lahir udah gak sehat di inkubator cuma tahan beberapa hari akhirnya juga gak bisa diselamatkan langsung hilang. Waktu aku lihat dia kemarin, dia sedang dihadang beberapa debt collector online di depan pintu kontrakan berjamur itu di pintunya ada tulisan besar warna darah, dia meringkuk di pojokan, kurus banget, sampai gak kelihatan lagi kayak kerangka. Kering, mana ada sisa bayangan dulu, dia berlutut di tanah minta, supaya aku pastikan sampaikan kata-kata ini ke Anda. sudah selesai. Kak Ming, kamu. Reaksimu cuma segini? Sedikit pun tidak terpengaruh? Lalu reaksi apa yang harusnya ku perlihatkan? Haruskah aku menangis terseduh-seduh lalu lari menyelamatkannya? Atau berkeluh kesah untuk masa lalu yang busuk itu? Menghela napas panjang. Jalan itu dia yang pilih sendiri. 3 tahun lalu di rumah tahanan, aku sudah bilang langsung padanya. Jangan lagi jadi pelengkap siapa-siapa, hiduplah untuk dirimu sendiri sekali saja. Tapi dia tidak bisa berubah. Seumur hidupnya, dia pasti akan mencari sulur untuk dijadikan sandaran, baru bisa hidup. Meski sulur itu beracun, Iya juga. Watak sulit diubah, sifat tak mudah berubah. Perkataan itu benar sekali, dia memang tipe orang yang harus mencari sulur untuk dijadikan sandaran baru bisa hidup, seperti parasit, dulu mengandalkanmu untuk menghisap darahmu, lalu mengandalkan adik lelakinya yang sampah itu. Jadi budak adik, sekarang mengandalkan preman brengsek. Ini murni salahnya sendiri, pantas. sudahlah. Urusannya nanti, jangan sebutkan satu kata pun padaku. Tinggal makan malam dulu baru pergi. Su Yao sebentar lagi turun. Tidak usah. Kak Ming, acara malam ini tidak bisa dibatalkan, beberapa direktur bank besar sedang menungguku, aku harus pergi dulu. Beberapa orang, kalau sudah terlewat ya terlewat, karena dia memilih membusuk dalam lumpur, maka tidak ada lagi hubungannya dengan Song Ming. Galyu tadi perginya buru-buru. Ada masalah apa? Tidak ada apa-apa. Cuma urusan-urusan lama yang sudah busuk. Nomor pribadi. Tidak banyak yang tahu nomor ini. Halo? Siapa? Tidak bicara? Aku tutup telepon. Song Ming. Ini Lin Wan. Ada perlu? Song Ming, tolong aku. Kumohon, tolong aku. Aku akan mati. Aku benar-benar akan mati.
Salah sambung. Jangan ditutup, Song Ming. Tolong jangan tutup telepon. Aku sakit, Song Ming. Perutku sakit sekali. Klinik kecil itu menanganinya tidak bersih. Lukanya semua meradang, membusuk. Aku tidak punya uang beli obat anti radang. Pemilik kos bilang, kalau malam ini aku belum bayar sewa, besok pagi aku akan dibuang ke jalanan untuk dimakan anjing. Song Ming, aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak bisa pertahankan anakku, tubuhku juga rusak. Rahimku hilang. Orang dari perusahaan pinjaman online ada di depan pintu. Mereka bilang kalau malam ini nggak bayar, bakal masuk dan potong tanganku. Aku sangat menyesal. Song Ming, aku benar-benar sangat menyesal. Bajingan itu menipuku, dia bilang akan menjagaku seumur hidup. Bilang akan memberiku sebuah rumah, tapi malah kabur bawa semua uangku. Bahkan uang puluhan ribu yang kukumpulkan kerja keras, nggak ditinggalin sedikit pun. Song Ming, dulu kupikir, dia akan baik padaku seperti kamu dulu. Kupikir semua pria di dunia ini, harusnya seperti kamu. Memanjakanku, menafkahiku. Tapi aku salah. Di dunia ini, nggak akan ada lagi orang yang baik padaku seperti kamu. Song Ming, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku untuk terakhir kalinya. Lin Wan, kamu pikir, dia akan baik padamu seperti aku dulu? Makanya begitu keluar dari tahanan, langsung buru-buru cari dia. Lagi pula kamu bukan lagi mencari cinta, kamu cuma mencari pengganti. Mencari inang yang bisa membuatmu, nggak perlu mikir, nggak perlu berkeringat. Bukan begitu, Song Ming. Aku cuma terlalu kesepian. Aku takut sendirian. Kesepian? Kamu sudah terlalu terbiasa jadi parasit. Kamu nggak pernah belajar mencintai dirimu sendiri. Satu-satunya hal yang kamu kuasai seumur hidup, adalah mencari inang yang berbeda-beda. Dulu aku, terus adikmu, sekarang preman penipu ini. Begitu kehilangan inang, kamu akan seperti lumpur busuk, tergeletak di tanah. Lin Wan, dengarkan baik-baik, kamu bisa sampai seperti sekarang, jangan cari alasan salah pilih orang, karena dasarnya, kamu memang sampah. Sampah yang cuma mau hidup, dengan mengisap darah orang lain. Song Ming, jangan lanjutkan. Kumohon jangan lanjutkan. Aku benar-benar tahu salahku. Song Ming, anggap ini permintaanku yang terakhir. Demi 5 tahun kita bersama dulu, pinjamkan aku 5.000 rupiah, cuma 5.000 rupiah buat beli obat anti radang. Aku nggak mau mati di kamar kos. Aku nggak mau membusuk di sini seperti anjing liar. Song Ming, aku benar-benar sudah kepepet. Lin Wan, kayaknya kamu belum sadar situasinya. Aku sudah menikah. Aku punya istri yang sangat kucintai. Punya anak perempuan yang lucu. Setiap sen uangku adalah milik keluargaku, itu modalku untuk melindungi mereka. Aku nggak akan kasih kamu sepeser pun. Jangan telepon lagi ke nomor ini. Su Yao, Tenang, ada aku di sini. Lin Wan, ya, Kak, kamu Su Yao? aku istri Song Ming. Masalahmu siang tadi aku dengar sedikit dari Daliu. Kirim nomor rekening Alipaymu. Kamu, Nyonya Song? Kamu mau meminjamkan uang padaku? Bukan meminjamkan, tapi memberi. meminjam berarti masih ada ikatan. Memberi berarti memutus. Su Yao ingin menghancurkan sisa harapan terakhirnya secara mental. Lin Wan, jangan berpikir macam-macam. Aku akan transfer 10.000 yuan padamu. Uang 10.000 ini bukan dari Song Ming. Ini dariku. Atas dasar kemanusiaan, aku kasihan dengan keadaanmu yang menyedihkan ini. Sekaligus berterima kasih padamu, karena 3 tahun lalu tidak mau menikah dengannya. Kalau tidak, Song Ming tidak akan bertemu denganku. Setelah dapat uangnya, pergi ke rumah sakit obati lukamu yang infeksi. Lunasi tunggakan sewa kontrakanmu. Sisa uangnya cukup untuk beli tiket bus jarak jauh pulang ke kampung halaman. Tapi Lin Wan, dengarkan baik-baik. Ini yang pertama, dan juga yang terakhir. Lin Wan, 10.000 yuan ini memutus semua hubungan terakhir antara kamu dan Song Ming. Mulai detik ini, kalian sudah selesai. Mulai sekarang, kalau kamu berani menelepon nomor ini lagi, atau muncul di depan Song Ming dan keluargaku, Divisi Hukum Perusahaan akan segera melaporkanmu atas tuduhan pemerasan dan pelecehan. Kamu baru keluar penjara 3 tahun lalu. Masa mau masuk lagi beberapa tahun? Kirim nomor rekeningnya.
Sudah, Dari mengangkat telepon sampai memutus hubungan, seluruh prosesnya kurang dari 2 menit. sudah selesai? Direktur Su. Wah, hebat. Rp10.000 untuk ketenangan yang total, sekalian menghilangkan masalah untuk selamanya. Bagiku, investasi ini sangat menguntungkan. Song Ming, ingat baik-baik. Menghadapi orang seperti Lin Wan, kalau kamu ajak dia berdebat, bicara masa lalu atau prinsip, itu percuma. Cara terbaik yaitu langsung hancurkan semua harapannya dengan uang. Lalu gunakan hukum sebagai peringatan keras. Hanya dengan begitu baru paling efektif. Sayang, tadi, Lin Wan ditelepon begitu histeris. Kamu benar-benar tidak marah sedikit pun? Marah? Kenapa aku harus marah? Karena seseorang yang, bahkan hidupnya sendiri tidak bisa diatur baik, bahkan kesopanan akhir, tidak bisa dijaga oleh seorang pecundang, yang menelepon. Sebuah telepon minta tolong yang penuh keputusasaan. Pandangan saya belum begitu kecil. Aku berdiri di puncak gunung menikmati pemandangan. Tidak mungkin, karena orang yang terendam dalam lumpur di kaki gunung, berteriak beberapa kata, lalu terjun dan berkelahi dengan dia. Mengurangi tingkat diri sendiri tanpa alasan. Keadaan buruknya hari ini adalah pilihan dia sendiri selangkah demi selangkah. Dulu dia mengabaikan batas untuk mengambil jalan pintas. Ketika menghitung orang lain, sudah harus memikirkan akhir hari ini. Aku tidak perlu, untuk seorang pecundang yang sudah pasti, menggerakkan sedikit emosi. Lebih tidak perlu untuk dia. Mengganggu hari-hari kita. Sudahlah, jangan pikiran ini. Orang dan hal yang tidak penting, ada pikiran ini. Lebih baik temani aku membaca beberapa halaman buku. Atau tidur lebih awal. Ah sudah, tidur. Besok pagi, masih harus dengan pihak selatan kota. Investor proyek wisata budaya itu mengadakan rapat tertutup tingkat tinggi. Agenda sepanjang pagi akan sibuk. Ibuku bilang, rumah ini harus ditambah nama adikku. Ini baru disebut semakin dekat. Ah,
Lin Wan dari awal sudah memilih jalan pintas yang paling mudah itu, dia menjadikan hidupnya sendiri, bergantung sepenuhnya pada mengikuti orang lain. Mengikat semua nilai pada tubuh pria, untuk mendaki dan mengikuti kemewahan, meninggalkan batas, mengingkari ketulusan, menghitung semua tipu daya, akhirnya tapi oleh kelompok yang sama dengan dia, vampir yang rakus dan tidak pernah puas, mengeksploitasi darah dan tulang terakhirnya, jatuh ke dalam lumpur yang tidak bisa keluar lagi. Dan aku pernah berdiri di persimpangan yang sama persis dengan dia. Hampir oleh yang disebut ikatan perasaan, tanggung jawab yang kosong, diseret ke jurang yang sama tak berujung. Tapi aku akhirnya memilih memotong masa lalu yang busuk. Memilih berdiri. Memilih selangkah demi selangkah. Berjalan dengan kokoh ke atas. Berjalan ke puncak awan ini. Lebih berjalan ke sisi Suyao. Semua yang aku miliki sekarang. Rumah yang stabil. Kekasih yang berjalan bersama, putri yang hidup dan cantik. Masa depan yang dapat diraih. Tidak pernah adalah keberuntungan yang turun dari langit, adalah aku sekali lagi di persimpangan. Memilih arah yang benar, selangkah demi selangkah diperjuangkan. Oke, si rakus kecil, Roro, ini dia. Makan pelan-pelan, jangan sampai kepanasan. Bintang, Roro, Roro, Roro. Kemarin kontraknya berjalan lancar, hari ini akhirnya bisa sedikit santai. Malam ini pulang cepat ya, temani An-An main. Baik, malam ini aku batalkan semua janji. Aku pulang untuk menemani kalian berdua, ibu dan anak. Ayo. Pak. Pak, ah. Papa. Nakal, jangan tarik-tarik dasi papa. Sebentar lagi papa harus ke kantor. Direktur Song, urusan kecil seperti ini biar saya saja yang urus. Jangan sampai menunda rapat pimpinan proyek Chengnan dan melewatkan keputusan penting. Saya tidak akan memaafkanmu. Hahaha. Ah, Mama, Papa. Penjepit dasinya miring. Sudah siap menyambut peluangmu, Direktur Song? Tentu saja. Sedangkan,
wanita yang bersembunyi di perkampungan kota itu, telepon di tengah malam yang berteriak-teriak, dan terlihat sangat memalukan itu, tangisan histeris itu, permohonan putus asa itu. Seperti daun yang melintas di luar jendela ini, tertiup angin dan hilang tak berbekas. Belitan di masa lalu itu, obsesi dan bayangan sesaat itu, tidak lagi mengusik hatiku sedikit pun.